Persik Kediri akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 1-0, di mana gol dicetak oleh EJ pada menit ke-69. Dan di sini saya hanya ingin mereview khusus untuk Persik Kediri karena saya menonton pertandingannya secara penuh di televisi saya. Jadi saya hanya ingin membagikan kepada kalian aja apa yang saya dapatkan dari pertandingan Persik Kediri melawan Persela Lamongan ya, sesuai dari pendapat saya. Kita langsung masuk aja di babak pertama. Di 4 menit awal ini Persela Lamongan lebih banyak melakukan tekanan ya di 4 menit awal babak pertama. Lalu Persik Kediri di menit ke-8 itu sebenarnya sudah mulai menemukan ritme permainan bola possession-nya. Walaupun memang masih ada passing-passing yang beberapa kali salah dan umpan-umpan long ball yang beberapa kali nggak efektif, tapi itu di awal-awal menit lah di babak pertama. Jadi ya oke lah, nggak perlu saya komentari karena nggak berdampak apa-apa ya. Dan penampilan Merwin juga di awal-awal menit ya, Merwin Angeles ini belum terlihat menyetel nih dengan Makado dan juga Adi Eko nih, 3 pemain tengah dari Persik Kediri ini belum terlihat nyetel banget gitu loh, belum dapat banget. Nah, tapi yang saya bisa dapatkan bahwa Persik Kediri ini kalau menyerang dominannya melalui sebelah kiri, yaitu Faris Aditama. Ya, dan Faris Aditama ini kan di babak pertama ada 2 peluang ya. Pertama dari headingan yang masih bisa yang ke samping mistar gawangnya Persela ya, jadi goal kick itu menit 15. Ini boleh dibilang peluang pertama Faris Aditama. Lalu peluang Faris Aditama yang kedua menit ke-44 melalui intercept dari kiri ke tengah, lalu memberikan shoot tapi bolanya masih kena mistar gawang ya. Jadi jelas terlihat bahwa Faris Aditama yang paling menonjol lah di lini sayap Persik Kediri dibandingkan dari Antoni Nugroho yang ada di sebelah kanan. Dan ini ada hubungannya dengan back kiri dan back kanannya Persik Kediri. Back kiri kan ada Agil, back kanan ada Arthur Irawan. Tapi nanti saya akan bahas di babak kedua untuk 2 pemain ini, back kiri dan back kanannya. Jadi intinya di Persik Kediri di babak pertama ini ada 3 peluang, Faris Aditama tadi sudah 2 peluang ya, dan yang satunya ini EJ ya, yang mendapatkan umpan dari Makado dari belakang, langsung diberikan kepada EJ, melakukan skill individu melewati 2 pemain lalu memberikan shoot, tapi bolanya masih ketangkep pas banget di kiper Persela ya. Jadi sudah ada 3 peluang. Dan yang saya lihat di babak pertama, permainan dari Persik Kediri dengan Persela Lamongan ini sebenarnya untuk peluang terjadinya gol ini 50-50. Dan cara melakukan pertahanannya Persela Lamongan itu kan setengah 8 ke belakang ya, kalau boleh dibilang nggak melakukan pressing sampai ke depan, kecuali memang ada beberapa momen aja lah Persela Lamongan ngepressing Persik Kediri sampai ke depan, itu hanya beberapa kali aja kalau posisinya mungkin tanggung. Tapi kalau udah aman gitu ya, Persela Lamongan akan mundur setengah 8 ke belakang. Artinya Persik Kediri diberi kebebasan untuk melakukan bola possession dari pemain belakang dan tengahnya. Walaupun memang banyak sekali passing-passing long ball lagi ya, tapi yang ditujukan kepada EJ. Jadi oke, itu nggak masalah. Tapi yang saya lihat Persik Kediri saat melakukan pertahanan ya, Persela Lamongan melakukan penyerangan, ini berapa kali Persik Kediri kerepotan di lini tengahnya. Lini tengah ini ada Adi Eko, Ristong Makado dan juga Merwin ya, 3 pemain ini. Ini berapa kali kewalahan dengan permainan umpan silang dari Persela Lamongan. Jadi Persela Lamongan ini berapa kali melakukan umpan silang dari kanan tiba-tiba ke ujung kiri, melakukan passing yang biar pemain sayapnya menusuk ya. Ini berapa kali membuat kerepotan nih, terutama untuk pemain tengahnya yang nggak bisa mengantisipasi sehingga pemain belakangnya banyak kaget ketika bola itu tiba-tiba sudah di Persela Lamongan, di pemain sayapnya. Itu saya melihat beberapa kali. Nah, ini yang menjadi pemikiran saya bahwa Persik Kediri dengan memainkan Adi Eko, lalu Merwin, lalu Makado, ini Persik Kediri sebenarnya nggak memainkan formasi TM, meninggalkan pemain tengah yang cenderung bertahan. Ini nggak ada yang saya lihat. Jadi Merwin, Adi Eko, dan Makado ini sama-sama pemain yang senang atau bisa membawa bola lah intinya, mengontrol bola hingga masuk ke pertahanan musuh gitu loh, lini tengah. Ini bisa semua 3 pemain. Tapi yang untuk melakukan pertahanan yang bagus di pemain tengahnya ini saya lihat nggak ada di 3 pemain ini, karena basicnya memang pemain tengah yang cenderung menyerang semua. Nah, ini yang berapa kali dimanfaatkan oleh Persela Lamongan untuk menembus lini tengahnya dulu dari Persik Kediri. Nah, ini juga ada kaitannya di babak kedua.
Nanti saya akan bahas juga apa kaitannya ya. Jadi ada beberapa alur babak pertama dan babak kedua yang benar-benar berkaitan banget. Dan ini strategi Javier Roca juga kembali lagi sangat terlihat. Kalau kalian bisa mengamati sama seperti yang saya sampaikan, berarti kalian juga sudah bisa untuk mengamati cara permainan Persik Kediri ya, sudah bagus. Jadi di babak pertama Persik Kediri dan Persela Lamongan boleh dikatakan seimbang. Cara melakukan penyerangannya juga Persik Kediri tetap baik dari lini sayap ke tengah, dan di sini yang saya sayangkan adalah pemain sayap dari Faris Aditama dan Anthony Nugroho ini sangat minim sekali melakukan intercept. Bahkan Anthony Nugroho saya nggak melihat sama sekali melakukan intercept, dan Faris Aditama ini hanya sekali melakukan intercept dan memang langsung hampir mencetak gol tapi masih kena tiang. Jadi masih minim nih pemain sayapnya untuk melakukan intercept. Tapi ya udah, itu nggak masalah ya. Jadi kita langsung masuk bahas ke babak kedua. Di babak kedua di menit 46 ya, atau awal dimulainya babak kedua, ini Javier Roca sudah melakukan 2 pergantian pemain, yaitu Adi Eko yang diganti oleh Taufik, lalu Faris Aditama diganti oleh Fitra Ridwan. Nah, di sini ada perubahan formasi, bahwa Taufik dijadikan sebagai pemain tengah yang cenderung bertahan atau defense midfielder ya, yang nggak dimiliki oleh Persik Kediri di babak pertama yang tadi saya katakan. Jadi Adi Eko ini ditarik oleh Javier Roca dan masukkan Taufik, agar Taufik ini bisa menjadi jembatan pemain tengah dengan pemain belakang, agar Persela Lamongan saat membangun serangan seperti di babak pertama ini nggak terjadi lagi yang namanya miss bola-bola itu loh, umpan silang yang berbahaya dari Persela ya. Jadi cukup bagus kan, sudah ada pergantian formasi yang dilakukan oleh Javier Roca dengan melihat 45 menit di babak pertama. Ini udah diapresiasi dulu cara Javier Roca melihat permainan dari Persik Kediri ya. Jadi Fitra Ridwan dan Taufik dan juga Merwin itu jadikan pemain tengah, dan di sayap kiri ini Makado, di tengah EJ, dan di kanan tetap Anthony Nugroho. Nah, ini sudah terlihat cara Persik Kediri memainkan Taufik dan juga Fitra Ridwan. Permainan Persela Lamongan benar-benar tidak dapat menembus pertahanan atau lini tengah dulu lah dari Persik Kediri. Saya bisa menghitung pakai jari peluang yang benar-benar, jangan peluang, Persela Lamongan saat melakukan serangan itu yang benar-benar sampai ke pertahanan terakhir Persik Kediri itu bisa dihitung pakai jari. Apalagi peluang untuk Persela Lamongan mencetak gol di babak kedua itu lebih minim lagi. Jadi artinya dengan masuknya Taufik dan juga Fitra Ridwan itu sangat berpengaruh banget untuk Persik Kediri melakukan pertahanan dan juga melakukan penyerangan. Kenapa Persela Lamongan gak banyak melakukan penyerangan? Karena Persik Kediri bermain bola posisinya lebih dapat. Ya, ini ya, jadi sudah cukup bagus untuk Javier Roca saat melakukan pergantian 2 pemain ini ya, dan juga memainkan defense midfielder, sangat terlihat berpengaruh. Tapi di menit, ya boleh dikatakan menit 46 lah ya, menit 46 sampai menit ke 56, jadi boleh dikatakan 10 menit lah, 11 menit, itu permainan Persik Kediri ini pemain sayapnya itu tetap masih di Makado. Anthony Nugroho ini kalau boleh dikatakan berapa kali aja melakukan sentuhan bola, bahkan untuk melakukan intercept atau peluang gol yang berbahaya ini gak ada dari Anthony Nugroho. Dan di menit ke 56 Arthur Irawan itu diganti oleh Ibrahim Sanjaya. Nah, ini yang saya ingin katakan tadi di babak pertama. Kenapa Anthony Nugroho lebih gak kelihatan gitu ya? Karena Arthur Irawan ini yang saya lihat gak memiliki kecepatan saat membangun serangan. Tapi kalau untuk melakukan pertahanan, Arthur Irawan ini bagus. Ya, sama seperti Agil, sama-sama bagusnya. Tapi kalau Agil masih memiliki speed atau intercept ini berani Agil di sayap kiri babak pertama. Tapi kalau Arthur Irawan ini saya nggak melihat melakukan intercept sampai ke area tengah melakukan tusukan gitu, enggak. Beda dengan Agil. Nah, di sini yang membuat penyerangan Persik Kediri di babak pertama ini lebih hidup di sebelah kiri ketimbang di sebelah kanan. Karena support kepada Anthony Nugroho dari Arthur Irawan ini minim. Arthur Irawan ini untuk membangun serangan ini, melakukan penyerangan ini masih menurut saya masih kurang begitu bagus. Beda dengan Agil. Nah, digantilah oleh Ibrahim Sanjaya. Ibrahim Sanjaya masuk langsung ditaruh sebelah kiri, dan Agil dimainkan di posisi kanan seperti biasanya.
Nah, ini sentral dari pemain sayapnya Persik Kediri ini lebih hidup. Nah, kenapa Javier Roca memasukkan Ibrahim Sanjaya padahal Persik Kediri sudah posisi menyerang? Nah, ini kan pertanyaannya kan. Nah, ini akan saya jawab. Karena Persik Kediri ini sudah terlihat ada seperti kebuntuan untuk mencetak gol. Maka dari itu, Javier Roca lebih baik memainkan Ibrahim Sanjaya di kiri dan Agil di kanan agar bisa lebih lagi membantu penyerangan Persik Kediri, terutama untuk memberikan support. Karena Makado, EJ, dan Anthony Nugroho ya pada menit ke-56 sebelum diganti, ini sebagai target mainnya nih EJ ini kurang support bola-bola atas. Maka dari itu memasukkan Ibrahim Sanjaya dan juga Agil di sayap kanan dibalikan gitu loh posisinya. Ini yang saya lihat strategi yang diterapkan oleh Javier Roca dengan menggantikan Arthur Irawan. Ya, ini sangat detail sekali saya ya. Lalu menit ke-66. Nah, di sini Anthony Nugroho diganti oleh M. Ridwan. Nah, di menit 66 ini Anthony Nugroho diganti, itu sebenarnya sudah ada pertanda bahwa Javier Roca ini takut kalau walaupun Persik Kediri mendominasi tapi nggak mencetak gol. Maka dari itu lebih memasukkan target man lagi. Jadi kalau begitu M. Ridwan bermain, lalu ada EJ ya dan ada Makado, Persik Kediri ini Ridwan ini lebih dijadikan sebagai target man dan EJ ditarik ke sebelah kanan dan Makado di sebelah kiri. Ini yang saya lihat di babak kedua ya, di menit ke-66 ke atas. Walaupun memang beberapa kali EJ sama Ridwan bertukar posisi ya, itu umum-umum aja. Nah, di sini walaupun EJ akhirnya mencetak gol menit ke-69, assist dari Makado, itu gol yang cukup bagus juga ya, skill individu juga, melewati pemain dari Persela Lamongan 1 atau 2 saya lupa, tapi melakukan skill individu, sprint sedikit langsung shoot ke tiang gawang sebelah kiri ya. Jadi itu gol terjadi dulu di menit 69. Tapi yang saya ingin garis bawahi ya di pertandingan kali ini, kesimpulannya walaupun Persik Kediri menang 1-0, yang saya simpulkan bahwa Persik Kediri ini masih berapa kali kesusahan untuk mencetak gol. Ini bisa dilihat dari historinya juga lah ya. Nah, kenapa? Nah, ini yang saya coba simpulkan ya di pertandingan kali ini. Yang pertama, pemain sayap dari Persik Kediri ini minim intercept. Bahkan di 90 menit hanya satu aja yang berhasil melakukan intercept, yaitu Faris Aditama di menit ke-44 tadi yang hampir mencetak gol tapi kena tiang. Sisanya nggak ada lagi pemain sayap Persik Kediri yang melakukan intercept. Mungkin nggak ada Fahmi ya. Ini kalau ada Fahmi biasanya Fahmi yang melakukan intercept. Karena jelas kalau Fahmi itu berapa kali melakukan intercept. Nah, kalau Persik Kediri ini nggak ada pemain sayapnya yang berani untuk melakukan intercept. Dan ini aja Makado sampai ditarik ke sebelah kiri. Artinya Persik Kediri ini sebenarnya kalau yang saya bilang di dulu ya, review saya sudah bahas di bulan Desember, butuh pemain sayap yang memang berani untuk melakukan intercept. Ya, tapi ini nanti ya semoga bisa dicari nanti ya kalau musim transfer dibuka. Tapi intinya ini terlihat ya di pertandingan kali ini bahwa hanya satu aja loh pemain sayap Persik Kediri melakukan intercept selama 90 menit. Jadi ini hanya sebagai evaluasi juga. Dan di babak kedua, walaupun Persik Kediri mendominasi ya, ini yang kedua, tapi kalian tahu peluang yang benar-benar berbahaya untuk Persik Kediri ini berapa? Hanya 2. Selama 45 menit babak kedua, itu hanya 2 aja. Dari EJ yang akhirnya mencetak gol ya menit 69, lalu satunya lagi EJ shoot pada menit ke-85 yang masih di atas mistar gawang ya kalau nggak salah itu. Jadi hanya ada 2 benar-benar peluang untuk mencetak gol, walaupun satunya berbuah gol. Ya, jadi sangat minim sekali. Ini benar-benar boleh saya katakan bertumpu kepada EJ. Jadi permainan ketika EJ bermain, pemain sayapnya ini sudah memang memberikan support yang cukup baik kepada EJ ya, sudah mantap. Tapi lebih baiknya lagi melakukan kreativitas lagi pemain sayapnya, yaitu melakukan intercept. Bedanya saat EJ nggak bermain, tapi Ridwan yang bermain ya atau Bagaskara, ini pemain sayapnya justru terlihat berani untuk melakukan intercept. Anthony Nugroho beberapa kali di sayap sebelah kiri berani melakukan intercept. Fahmi juga sama, lebih banyak melakukan intercept. Jadi maksud saya bahwa walaupun EJ bermain atau Bagaskara yang main atau Ridwan yang bermain, pemain sayapnya jangan terlalu bertumpu kepada EJ. Tetap seperti biasa aja, lebih berani lagi nggak masalah untuk melakukan intercept. Nggak harus terus-terusan kepada
EJ ya untuk support. Itu nggak apa-apa tetap, tapi jangan terlalu variasi serangannya jangan terlalu bertumpu kepada EJ terus gitu loh. Ada yang namanya pemain sayap melakukan intercept, ada juga pemain sayap atau pemain tengah yang melakukan shoot. Jadi variasi serangannya ini lebih terlihat kreatif lagi loh. Nah ini yang saya lihat di pertandingan kali ini lawan Persela Lamongan, di luar dari hasil kemenangan ya, untuk kedepannya kreativitas dari pemain sayapnya Persik Kediri ini masih sangat minim di pertandingan kali ini yang saya lihat. Tapi kreativitas dari pemain tengah itu sangat bagus banget. Ya, jadi ini hanya untuk evaluasi. Semoga ini bisa menjadi jalan keluar lah untuk Persik Kediri agar pemain sayapnya lebih berani lagi untuk melakukan intercept. Ya, karena di pertandingan kali ini nggak terlihat pemain sayapnya melakukan intercept, hanya 1 kali aja itu tadi Faris ditambah. Ya, jadi ini merupakan pertandingan ke-6 untuk Persik Kediri tanpa terkalahkan, luar biasa. Dan saya juga kemarin buat prediksi skornya cukup kaget melihat Persik Kediri justru ada di segmen papan atas klasemen performnya. Ya, jadi ini pertahankan untuk Persik Kediri, konsistensilah terus seperti ini dengan cara permainan seperti ini. Gol itu akan datang sendiri, asalkan bermainnya konsisten seperti ini. Ya, ini benar-benar bagus banget. Lini tengah, lini sayap ya hidup semua. Cuma evaluasinya aja pemain sayapnya lebih berani untuk melakukan intercept. Itu aja udah evaluasi buat pertandingan Persela Lamongan ini. Ya, dan strategi yang dilakukan oleh Javier Roca di pertandingan kali ini itu sangat luar biasa. Saya cukup apresiasi. Bahkan catatan saya aja ini penuh sampai mengulang-ulang maksud dari Javier Roca ini apa ya, memainkan ini benar-benar saya detail banget. Karena saya ingin mengerti Javier Roca ini pengennya apa sih gitu loh. Dan ini sangat bagus banget untuk Javier Roca ya. Jadi semoga ini menjadi modal mental yang bagus untuk menghadapi Persija Jakarta besok, Persik Kediri. Dan nanti saya coba buat reviewnya. Kalau misalkan memang saya akan bahas, saya akan buat reviewnya ya. Kalau prediksi skor saya kira nggak akan saya buat karena sudah saya buat kemarin lawan Persela ya. Jadi besok kita skip dulu untuk prediksi skor. Tapi saya akan bahas untuk reviewnya ya. Itu aja. Selamat untuk fans dari Persik Kediri, kalian mendapatkan 3 poin dan ini akan menjadi tidur yang nyenyak untuk para fans Persik Kediri. Sama seperti saya, Milan juga menang. Jadi semoga ini menjadi modal untuk kita berdua ya, agar lebih mantap lagi memandang tim kesayangan kita. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review untuk Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.